sudah sampai di tahapan apa di sini? Oh, baru datang yang tadi. Oh, panjenengan dari mana? Banjarmasin. Yang dari Banjarmasin dulu. Panjenengan? Dari Karanganyar. Oh, yang dari Karanganyar. Panjenengan dari mana? Dari Bandung. Loh, itu si Teteh ada di sini. Sama siapa? Panjenengan dari mana? Dari Lampung. Oh, yang dari Lampung kemarin ya. Oh, ya. Panjenengan dari mana, Mas? Dari Losari, Brebes. Kalau panjenengan? Madura. Oh, dari Madura. Baru datang. Baru datang. Yang deket-deket sini kalau baru datang ini. Bawa aspaknya sini, dekat-dekat sini. Maksudnya biar dengar suara saya dengan jelas. Yang dari Bandung mengalami kesulitan tidak? Tidak. Tentang apa itu? Jadi terlalu Maksudnya bagaimana itu? Kalau sedang bersamadi, kakinya terasa sakit, terus? Suka gerakin. Supaya kaki itu tidak terlalu sakit, ketika duduk bersila jangan seperti ini, jangan ditumpuk ya, kakinya jangan ditumpuk. Nah itu juga ditumpuk itu namanya. Jadi gini tuh nah, jadi kan tidak ditumpuk kan kakinya. Nah karena kakinya tidak bertumpuk, sehingganya aliran darah itu bisa lancar karena tidak tertekan. Nah ini menjadikan kaki kita dalam posisi seperti ini minim, sakitnya minim, kecuali kalau terlalu lama ya. Jadi jangan ditumpuk seperti ini. Kalau ditumpuk ini kan ada tekanan. Nah tekanannya itu mengakibatkan aliran darah kurang lancar, itu yang menyebabkan kaki terasa sakit. Dan sesungguhnya itu proses juga ya, itu proses. Pada intinya ketika kita melakukan patrap samadhi, badan kita terasa ndak enak, merasakan ndak enak, ndak nyaman. Ndak enak atau ndak nyaman ini kan banyak. Kaki kram, kaki pegel, pinggang pegel, itu namanya ndak nyaman ya, ndak enak. Itu menandakan kalau raga kita, tubuh kita ini punya masalah. Nah masalah ini juga luas nih, ada penyakit dan lain sebagainya, itu namanya masalah ya. Raga kita itu sedang bermasalah. Nah karena raga kita sedang bermasalah, karena diam, bocilnya diam. Karena raga kita sedang bermasalah, maka hidup kita sedang berupaya menyelesaikan masalah raga kita itu tadi. Nah reaksinya pada badan kita jadi nggak enak. Jadi nggak enak yang kita alami ketika kita sedang patrap samadhi itu adalah efek daripada hidup kita yang sedang menyelesaikan masalah tubuh atau masalah raga ya. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada hidup kita
untuk menyelesaikan masalah raga kita. Oke. Kesulitan apa lagi yang dialami? Ya harus pelan supaya ndak putus itu harus pelan. Jadi jangan berupaya sendiri, jangan berupaya menggerakkan, jangan berupaya bergerak sendiri. Jadi biarkan ini seturun-turunnya dia. Nah, seturun-turunnya. Jadi jangan berupaya menurunkan. Itu caranya. Jadi upaya kita hanya menikmati aja. Ya, upaya kita hanya menikmati rasanya tangan turun ini tadi lah. Sedangkan turunnya tangan ini ya biarin dia sendiri yang turun. Jangan berupaya menurunkan. Ini caranya. Ada lagi? Punya pertanyaan tidak? Coba kalau punya pertanyaan ditanyakan. Tidak ada. Kalau untuk panjenengan yang dari Losari, bagaimana? Mengalami kesulitan apa tidak? Hmm. Nah itu kesulitan panjenengannya di bagian apa itu? Kesulitannya di bagian apa? Gimana? Maksudnya gimana? Apa nggak harus ini? Bagaimana maksudnya yang jelas? Nanyanya itu yang jelas. Saya nanya panjenengan mengalami kesulitan apa tidak? Nah kalau mengalami kesulitan, kesulitannya itu di bagian apa? Nah itu yang panjenengan tanyakan. Di bagian titik-titik itu. Malam ini panjenengan sampai di tahapan apa? Di tahapan manunggal jati. Lah terus panjenengan mengalami kesulitan di bagian titik-titiknya gitu maksudnya. Nah, kesulitan titik-titik, kesulitan yang panjenengan maksud itu kesulitan seperti apa? Ya Mas, kesulitan yang panjenengan maksud itu kesulitan seperti apa? Nah, iya toh Mas, kan pertanyaan saya sederhana toh. Nah, pertanyaan saya kan sederhana sekali itu. Apakah panjenengan tidak bisa menemukan titik yang dimaksud atau bagaimana? Atau panjenengan gimana ya? Saya jadi keder nih karena panjenengannya nggak jelas. Nah, lah itu yang ditanyakan apanya itu, yang ditanyakan apanya. Lah itu yang melakukan kan panjenengan sendiri.
Nah yang merasakan ya panjenengan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu yang melakukan panjenengan, yang mengalami panjenengan kok. Nah gimana itu? Coba. Apa yang diulang lagi pertanyaannya yang jelas. Hmm. Coba tambahi volumenya, volume suaranya ditambah, yang kencang. Belum terasa. Kalau di titik kundalini nang bisa merasakan tenang, di titik kundalini neng belum terasa. Itu bukan kesulitan, tapi itu proses panjenengan. Nah kalau sekali begitu belajar, duduk langsung bisa, ngapain belajar? Ngapain belajar? Ya satu persatu. Itu enggak sekali dalam keadaan masih belajar, duduk patrap sama di manunggal jati langsung bisa merasakan semua, itu namanya sudah ahli. Jadi nggak perlu belajar. Yang namanya orang belajar ya seperti itu. Harus satu persatu. Jadi itu bukan kesulitan, tapi itu proses panjenengan. Proses belajarnya panjenengan. Nah saya menanyakan kesulitan. Mengalami kesulitan enggak? Hmm? Hmm. Ada banyak pengkajian diri. Kalau panjenengan ikut belajar di pengkajian diri di luar sana, yang ada panjenengan disuruh nurut. Apa yang saya beritahu jenengan nurut, harus ngikut. Panjenengan tidak akan ditanya kesulitan-kesulitan panjenengan itu di mana, itu tidak akan ditanya jenengan. Nah saya bertanya ini kesempatan untuk panjenengan. Nah kalau panjenengan tidak bertanya tentang apa yang panjenengan merasa sulit, bagaimana saya bisa tahu? Bagaimana saya bisa menuntun panjenengan? Kalau panjenengan, makanya saya nggak nanya apa yang panjenengan bisa gitu. Yang saya tanyakan yang panjenengan alami sulit. Itu juga butuh pelatihan. Soal duduk lama atau tidak, itu butuh pelatihan. Di dalam pembelajaran, bahkan yang sudah ahli sekalipun, itu bukan tentang lamanya duduk. Yang terpenting dan utama itu adalah tentang wahyu pancalakunya itu. Untuk apa panjenengan bisa duduk lama, tapi kawula Gusti panjenengan tidak bisa menembah? Untuk apa panjenengan duduk berlama-lama, kalau kawula Gusti panjenengan tidak bisa manunggal? Untuk apa panjenengan bisa duduk lama sekali, kalau nggak bisa pasrah kepada Gusti? Untuk apa? Nah, jadi bukan lamanya duduk, wahyu pancalaku itu loh yang terpenting dan utama. Mau sebentar, mau lama. Paham? Coba sekali lagi saya nanya, mengalami kesulitan tidak? Enggak. Punya pertanyaan tidak? Kalau panjenengan tidak menyampaikan kesulitan-kesulitan panjenengan kepada saya dan tidak bertanya kepada saya, jangan nyesal loh ya. Karena saya sudah memberikan kesempatan loh. Saya sudah memberikan kesempatan. Karena apa? Karena panjenengan
saya stempel ngerti, saya stempel paham, saya stempel tahu. Selanjutnya bapaknya mengalami kesulitan apa tidak? Dalam belajar ini Pak, cepat lupa gitu, sulit untuk memorinya itu cepat sekali hilangnya. Oh, itu faktor usia. Panjenengan harus menerima kenyataan itu, nggih. Karena panjenengan belajar dalam usia segitu yang sudah pasti, nggih, panjenengan harus bisa menerima kenyataan itu, nggih. Kesulitan lain? Punya pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Udah Pak. Oh, sudah. Terus selanjutnya ibunya dari mana? Karanganyar, Solo. Satu RT bertiga Pak. Oh ya. Sudah sampai di tahapan apa? Manunggal Jati, bareng sama tetehnya juga. Ada mengalami kesulitan? Enggak ada. Punya pertanyaan? Nah, belum. Kalau tetehnya? Itu bentuk gambaran seperti ini loh. Begitu ya, ada sedihnya yang sampai sebegitu sakitnya semua. Tidak seperti itu. Itu hanya dimensi rasa dan perasaan panjenengan. Jadi kalau itu dianggap gambaran, itu gambaran daripada rasa dan perasaan panjenengan ketika bertuhan. Ketika bertuhan. Jadi patrap samadhi mijil sowan atau kunci the power level 1 itu adalah penyelesaian urusan kita dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan seumur hidup itu penyelesaiannya ada di kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan. Yang secara spiritual itu membersihkan Baitul Makmur atau membersihkan otak atau pikiran. Nah, kalau patrap samadhi mijil sampurno atau kunci the power level 2 itu adalah menyelesaikan salah, dosa, luput, karma-karma seumur hidup kita. Yang secara spiritual membersihkan Baitul Muharram atau hati atau batin. Sedangkan patrap samadhi mijil toto lenggah atau kunci the power level 3 itu adalah menata seluruh kehidupan kita seumur hidup yang selama ini morat-marit. Jadi ditata ulang, menata ulang.
yang secara spiritual membersihkan Baitul Muqaddas atau kelamin atau syahwat. Sedangkan apa yang panjenengan alami ketika patrap samadhi apa saja itu, entah itu patrap samadhi mijil sowan, atau patrap samadhi mijil sampurno, atau patrap samadhi mijil toto lenggah, itu adalah proses. Nah, proses ini tidak ada kaitannya dengan Tuhan, tidak ada kaitannya dengan diri kita. Tidak ada kaitannya dengan salah, dosa, luput, karma, tidak ada. Juga tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, proses ini adalah seperti itu loh prosesnya patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah bagi pemula atau dalam tahapan belajar. Prosesnya itu seperti itu. Jadi apapun yang panjenengan alami ketika sedang patrap samadhi, entah itu pikiran yang kesana sini atau hati yang tidak nyaman, bisikan, gambaran-gambaran, terbayang masa lalu, kakinya pegel, pinggangnya pegal, itu adalah prosesnya patrap samadhi bagi yang masih belajar. Dan itu bukan hal yang aneh. Semua yang masih belajar pasti akan mengalami itu. Yang sudah ahli aja ada kalanya masih mengalami sika luput. Apalagi yang masih belajar. Jadi itu adalah wajar, bukan hal yang aneh. Lah, tinggal kitanya. Ketika proses itu teralami, berwahyu pancalaku, apa berakal? Nah ini. Kalau berwahyu pancalaku, maka proses ini hanya hitungan detik. 1 detik mengalami A, selesai, kemudian ganti lagi proses B, ganti lagi proses C, begitu seterusnya. Nah, hitungannya hanya detik. Tapi kalau panjenengan berakal, nah panjenengan akan berlama-lama di sini, akan muter seperti obat nyamuk bakar itu. Nggak pindah-pindah ke A saja, nggak pindah-pindah di situ aja muter-muter. Nah, kalau sudah seperti itu, pilih mana? Dalam hal apapun, proses ya. Dalam hal apapun, yang namanya proses, dipikir selesai, tidak dipikir juga selesai. Nah, kalau dua-duanya sama-sama bisa menyelesaikan, pilih mana? Itu namanya proses itu. Ya, itu namanya proses. Dan itu bukan hal yang aneh. Baru bisa menjadi aneh ketika proses itu kita alami, kitanya berontak, kitanya instruksi, kitanya protes, itu baru aneh. Karena apa? Karena yang bisa menjadikan suatu hal itu kan proses. Nah, kalau prosesnya ini diinstruksi, diprotes, gimana? Aneh kan? Tidak ada sesuatu apapun yang tanpa proses. Apapun itu. Bahkan pakaian panjenengan bisa menjadi indah seperti itu kan diproses dulu ya. Dijahit ini ya. Nah, kalau prosesnya jenengan pikirin, yang jenengannya pusing sendiri. Ya enggak? Pusing sendiri. Nah, jadi agar supaya hasilnya maksimal, biarkan proses itu. Nggak usah diapa-apain. Oke. Selanjutnya bapaknya mengalami kesulitan apa tidak? Ada dalam melaksanakan sapi. Iya. Harusnya kan diam ya. Nah, saya masih suka terbawa gitu, masih terbawa dengan
pikiran-pikiran yang lain. Mm-mm. Itu yang ini. Jadi belum belum memahami diam yang sebenarnya. Diam yang sebenarnya ya ndak ngikut gitu. Ya. Diam yang sebenarnya ya yang nggak ngikut, ndak mengikuti itu tadi. Itu baru diam sebenarnya. Kira-kira gitu nggak? Saya belum jadi suka terbawa ya. Lah iya, diam yang sebenarnya itu ya nggak ngikut, nggak terbawa itu tadi. Iya nggak kira-kira? Iya. Ya. Nah kalau terbawa berarti kan bukan diam yang sebenarnya. Loh kok sesederhana itu kan? Ya. Nggak ngikut gitu, nggak terbawa. Jadi apapun proses yang sedang dialami, kita tetap diam. Itu diam yang sebenarnya kan seperti itu kan. Kesulitan lain? Di dalam melakukan sama dia menunggangi. Saya belum sampai atau belum bisa merasakan sampai ke titik lamin. Belum bisa merasakan sampai ke titik lamin. Ya harus sabar. Harus sabar satu persatu. Setahap demi setahap. Nanti kalau langsung bisa semua malah aneh dan panjenengan pasti kaget. Ya, pasti kaget. Satu persatu perlahan. Jadi sesungguhnya pengkajian diri kita itu natural, alami. Bukan kita rancang atau tidak kita rencanakan. Ada kesulitan lain? Punya pertanyaan? Tidak. Kalau panjenengan mengalami kesulitan tidak? Ya? Mboten. Ada pertanyaan? Ya, coba apa? Pertanyaan saya, waktu saya semedi, Iya. katanya itu mulut saya itu bisa suara keras dari mulut saya katanya. Keras. Saya sendiri nggak tahu, kalau nggak ada yang ngasih tahu maksudnya itu bagaimana Pak? Saya nggak sengaja, saya nggak ngerti, nggak sadar, mulut saya mengeluarkan suara keras. Suara apa itu? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Ya terus terang saja Bapak, nggak bicara, tapi saya di sini belajar kan sambil nulis-nulis, kalau nggak saya hadapkan di depan saya itu nggak jelas. Ya saya ambil makan, buku itu ada tulisan, Pak Sarino, tadi malam kamu mengaum seperti harimau 2 kali. Tahu saya gitu. Terus Bapak itu juga tanya, tapi aku nggak tahu dan nggak sengaja Bapak. Yang saya tanyakan itu Bapak. Kalau seperti itu kejadiannya, maka jawabannya sudah sangat jelas. Panjenengan tidak sadar. Ya. Jawabannya jelas banget kan, berarti tidak sadar. Maka inti daripada kajian yang sama-sama kita lakukan adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, lalu di mana kesadarannya? Kalau tidak kontrol, lalu di mana kesadarannya? Nah, selama ini panjenengan mempraktekkan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu bagaimana? Kok bisa sampai lepas kontrol, tidak sadar?
Hmm. Yang kedua, Bapak, Tunggu dulu, itu belum selesai. Jawab dulu. Itu bagaimana itu? ya kalau soal itu saya terus terang mikir-mikir, nggak tahu saya harus bagaimana. Seharusnya saya punya kesadaran, tapi waktu itu saya akan mengucapkan terima kasih sadar, tapi sudah terjadi, Bapak. Hmm. Sudah berapa hari panjenengan di sini? Saya di sini terus terang kalau ditanya soal berapa hari saya lupa, saya santai, enjoy, enak di sini. Malam ini sampai di tahapan apa? Atrap Nadi enggak ada. Patrap Samadhi Manunggal Jati. Ketika saya berangkat keluar kota, panjenengan belum ada di sini. Dan setelah saya kembali, panjenengan sudah ada di sini. Artinya kurang lebih panjenengan di sini 1 minggu. Ya. Artinya kurang lebih 1 minggu panjenengan berada di pesanggeran saya. Itu panjenengan mendapatkan motivasi. Bahwasannya di luar patrap samadhi, pelatihan panjenengan adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, panjenengan mendapatkan motivasi ini kurang lebih 1 minggu loh. Tapi sudah saya lakukan Bapak, dari mau mandi sudah baca terima kasih dari gayung air semuanya itu benar-benar sudah saya lakukan apapun. Bukan itu beda lagi. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup dengan ketika mandi, nyicil sesuci dulu, makan, disempurnakan dulu. Ini beda loh. Beda loh. Ya. Nah, pelatihan panjenengan di luar patrap samadhi kan 2 hal ini. Artinya selama kurang lebih 1 minggu panjenengan gagal paham tentang menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Makanya panjenengan mengalami seperti itu. Jadi kalau diberi motivasi itu disimak dengan baik. Kalau masih belum ngerti, belum paham, nanya. Jangan iya, tapi nggak paham. Nggak paham menjawab iya. Ini yang akan mengalami kesulitan panjenengan sendiri. Nah, bukan saya. Loh, yang sedang belajar kan panjenengan. Harusnya kalau kurang paham panjenengan bertanya. Konkretnya seperti apa? Realnya seperti apa? Jelasnya seperti apa? Saya masih kurang paham. Harusnya kan bertanya seperti itu. Nggak main iya saja. Itu. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, artinya segerak-geraknya panjenengan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun itu dinikmati rasanya. Termasuk ketika mandi dengan micil sesuci, ketika makan disempurnakan. Itu kan ada kelakuan kan? Mandi, biar ini kan kelakuan. Makan, ini kan kelakuan. Lah ini loh panjenengan nikmati rasanya. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dengan seperti itu kesadaran panjenengan akan menjadi kontinu.
semakin kontinu, semakin terus-menerus, ndak putus-putus kesadaran panjenengan, ini akan semakin universal, semakin meluas maksudnya. Paham? Kalau panjenengan punya pertanyaan lagi enggak? Hah? Nah tadi katanya satu lagi. Lupa. Sudah enggak ingat. Udah enggak ingat. Nah kalau panjenengan bapaknya yang dari mana? Kalimantan. Dari Kalimantan. Mengalami kesulitan apa tidak? Tulisannya cuma sedikit Pak. Kalau di waktu patrap semedi, kalau sudah 1,5 jam atau 2 jam atau bahkan 1 jam pun, kalau mendengar suara yang agak keras atau kaget, itu sulit untuk kembali lagi, karena yang asalnya duduk ini kaki nggak merasa apa-apa, nggak merasakan sakit, nggak merasa digigit nyamuk pun, meskipun rasanya cuman rasa kayak tebal kulit ini. Mau kembali seperti semula nggak bisa. Nah, akhirnya rasa sakit di kaki ini malah makin bertambah karena nggak bisa kembali kayak semula gitu. Ketika sedang patrap samadhi, kalau mendengar suara keras atau kenceng, jadi buyar gitu. Nah, jadi buyar, kaget. Ini menandakan bahwa patrap samadhi panjenengan itu bukan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini menandakan bahwa patrap samadhi panjenengan itu bukan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Melainkan menikmati dan itu berlebihan. Sehingga panjenengan terlena di dalamnya. Terlena, ujungnya terlena, ini melamun. Ya, ujungnya terlena itu melamun. Nah, karena panjenengan dalam keadaan melamun, ketika mendengar suara kencang panjenengan pasti kaget. Dan kaget ini akan membuyarkan patrap samadhi panjenengan. Menikmati rasanya kelakuan diri yang sedang melakukan patrap itu hanya sampai di akhir patrap. Ketika sampai di tahapan samadhi, panjenengan harus berganti menjadi diam, bukan terus menikmati. Jadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu hanya dimulai dari palungguh pambuka, kunci, paweling, mijil. Ketika sudah sampai di tahapan samadhi, panjenengan harus berhenti menikmati itu. Berganti menjadi diam. Tidak ada bentuk upaya apapun termasuk menikmati. Nah, kalau di dalam samadhi, panjenengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri yang sedang samadhi, ya panjenengan akan terlena. Ujungnya nanti melamun. Walaupun sudah diam Pak, kalau sudah sekali buyar, sulit kembali lagi. Lah ya itu karena panjenengan melamun gitu. Karena panjenengan melamun. Orang melamun, kata lain daripada melamun adalah lupa diri. Karena panjenengan dalam kondisi melamun, sehingga proses dari palungguh,
kunci, paweling, ini lupa jenengan karena melamun jenengan. Nah, karena lupa perjalanan prosesnya, panjenengan akan mengalami kesulitan lagi untuk bisa kembali itu. Karena lupa, bagaimana? Nah, lupa ini bisa terjadi dikarenakan panjenengan menggunakan teknik menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu dari awal sampai akhir. Jadi aslinya jenengan nggak diam. Kalau panjenengan menikmati rasa. Nah, karena panjenengan menikmati rasanya samadhi, ya panjenengan terlena. Tahu terlena nggak jenengan? Nah, terlena ini kan ujungnya melamun. Nah, kalau sudah melamun kan sudah anu semua itu, lupa semua. Udah lupa semua. Nah, sehingga ketika mendengar mercon, duar gitu, kaget kan karena melamun. Tapi kalau dibilang lupa, nggak lupa Pak, karena masih menyadari apa di sekitarnya, Pak, ada suara-suara yang kecil. Itu masih menyadari, artinya. Nah, kalau tidak lupa panjenengan bisa kembali. Logika aja, logika aja. Kalau panjenengan lupa, kalau panjenengan masih ingat jalan pulang, mungkin nggak panjenengan kesasar? Maksudnya pun kadung niki napa kaki ini sakit, nah itu sulit untuk kembali lagi ke yang semula gitu Pak. Lah iya, jenengan mudeng nggak dengan yang saya maksud? Oke, sekarang ganti judul ya, kakinya sakit. Ketika panjenengan bersamadi, kakinya sakit. Lah ini kalau panjenengan nikmati rasa sakit di kaki ini nanti panjenengan lama-lama akan terlena oleh rasa sakitnya di kaki itu tadi loh. Nah, ujungnya terlena ini kan melamun. Ujungnya lupa itu kan ujungnya terlena itu kan melamun. Nah, setelah panjenengan melamun, mendengar suara kenceng atau keras, kan jenengan kaget karena melamun itu tadi loh. Jumbul, kaget. Nah, maka semua proses yang tadi panjenengan alam itu jadi buyar lagi, jadi buyar. Nah, kesulitan untuk kembalinya, lah ini karena panjenengan tidak diam. Karena panjenengan menikmati rasanya kaki yang sakit itu tadi loh, bukan diam jenengan. Ayo, paham belum? Nah, itu. Jadi, nanti selanjutnya menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu cukup dimulai dari palungguh, kunci, paweling, mijil. Cukup sampai di sini. Nah, setelah sampai di tahapan samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri, ini dihentikan. Ganti dengan diam. Diam. Kaki sakit. Diam aja, jangan dinikmati. Gitu maksud saya. Pinggangnya pegel, diam aja. Jangan digubris, jangan dinikmati rasanya pinggang pegel ini, jangan dinikmati. Kalau panjenengan nikmati, semakin lama panjenengan menikmati, panjenengan akan terlena gitu. Terlena di situ. Nah, ujungnya terlena, ini melamun. Kalau sudah melamun, ada apa saja ini akan terkejut. Reaksi jiwa raga kita akan ngejut. Seperti itu Bapaknya. Ya. Nah, jadi kalau sudah sampai di tahapan samadhi, itu diam. Tidak perlu melakukan apapun. Karena betapapun yang kita alami itu cuma proses. Nah, yang namanya proses dipikir selesai, tidak dipikir selesai. Nah, kalau sama-sama bisa menyelesaikan, ya mending diam toh. Nggak usah ngapa-ngapain. Toh itu hanya proses. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak perlu melakukan apa-apa, cukup diam. Nggih. Ada kesulitan lain? Punya pertanyaan tidak? Tanya nanti aja Pak kalau selesai ini, karena yang saya tanyakan ini untuk
apa yang saya kerjakan di rumah supaya saya ini sukses, karena di sini masih kurang maksimal. Terima kasih, Pak. Kalau selesai ya, kalau panjenengan masih ketemu saya. Ya kalau panjenengan masih ketemu saya. Nah kalau enggak gimana? Oke. Panjenengan tadi dari mana? Dari Medan. Oh dari Medan. Baru datang. Bareng sama masnya itu. Panjenengan? Madura. Oh dari Madura. Oke, dari Medan. Panjenengan jauh-jauh dari Medan datang menemui saya di pesanggrahan kayak gini nih di Boyolali, Jawa Tengah. Apa yang menjadikan panjenengan senekat itu? Untuk menyelesaikan laku saya, Pak. Laku murni. Panjenengan awalnya sudah laku murni. Sudah. Kemudian berniat menyelesaikan laku murni itu. Hanya itu? Tidak ada yang lain? Ya itu aja, Pak. Itu aja. Punya pertanyaan? Ada Ya, pertanyaan? sebenarnya saya dilema, Pak. Maksudnya coba tanyakan dilema itu. Dilemanya kan ketika saya tadi sampai di sini ada kabar kalau nanti setelah ini Bapak mau pergi lagi gitu. Gitu. Terus? Ya itu karena waktu saya pun nggak banyak maksudnya. Kalau soal itu percayakan saja sama Maha Suci. Ya, tak usah kau buat risau. Karena apa? Karena nanti masih belum milik kita. Tadi sudah bukan milik kita. Milik kita adalah sekarang. Milik kita adalah saat ini. Jadi sadari saat ini, terima saat ini, nikmati saat ini, dan syukuri saat ini. Oke? Ada pertanyaan lain? Memangnya waktu sebelum berangkat ke sini, video-video terbaru saya enggak nyimak? Saya lihat Bapak ke Lampung kemarin. Enggak, maksudnya video-video terbaru. Yang Yang bahwasanya saya sedang menjelaskan saya akan lebih sering, enggak Iya, nyimak. iya. Ada kan? Ya. Kenapa sampai sekarang jadi dilema? Belum sudah tahu sejak awal. Tapi hapus semua itu ya. Kalau yang dari Madura bagaimana? Apa yang membuat panjenengan nekat dari Madura datang menemui saya di pesanggrahan ini? Maka yang namanya kajian diri itu sangat banyak. Kenapa panjenengan lebih memilih mengkaji diri bersama saya sehingga senekat itu dari Madura datang ke sini menemui saya? Setelah saya simak dan saya nyoba, sama saya itu tambah lebih baik, lebih tenang ya. Perubahan kehidupan sehari-harinya. Iya, sama istri sama anak setelah melakukan diam tadi. Mati rasanya gerak-gerik. Itu Maduranya di mana? Di Sampang. Oh, Sampang. Ada kenal kadang lain, kadang saya di wilayah Madura? Nggak ada. Ada banyak kadang saya di Madura. Bahkan sekarang mereka sedang mendirikan pesanggrahan untuk kadangan bersama khusus wilayah Madura. Nah, nanti bisa saya koneksikan dengan mereka di sana ya. Kadangan kita malam ini saya akan memberikan pencerahan kepada panjenengan agar supaya panjenengan tidak terkejut ke depannya. Mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu panca gaib
menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman, itu memang ringan, enteng, dan gampang sekali dibandingkan pengkajian diri yang lainnya. Namun menjelang detik-detik hari H pergantian peradaban kehidupan manusia, yang istilah lain disebut-sebut sebagai kebangkitan spiritual Nusantara, ini akan menjadi sulit siapapun akan mengalami kesulitan. Namun betapapun sulitnya, itu sesungguhnya anak tangga untuk panjenengan supaya bisa naik ke level yang lebih tinggi. Jadi nanti ketika panjenengan sudah selesai gembleng, panjenengan harus berupaya semaksimal mungkin, jika perlu hingga tetes darah penghabisan, mempertahankan hasil gembleng panjenengan. Karena jika tidak, panjenengan akan tergolong sampah yang sewaktu-waktu bisa disapu jagat oleh alam yang sedang bersih-bersih taman untuk persiapan kehidupan manusia selanjutnya. Agar supaya panjenengan mempunyai kemampuan menjaga, mempertahankan, dan mempraktekkan wahyu panca gaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman. Jangan pernah lupa jati diri panjenengan yang sudah saya upayakan, saya kenalkan kepada panjenengan. Wahyu panca gaib adalah jati diri kita sebagai manusia hidup di dunia. Sedangkan wahyu panca laku adalah sikap dan sifatnya jati diri kita. Sikap dan sifat aslinya jati diri kita. Wahyu panca gaib adalah kunci paweling, asmo mijil, dan singkir, yang secara spiritual disebut-sebut sebagai mutmainah aluamah, hidup atau pancer, amarah supiyah, yang memiliki sikap manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, sampurnaning patilan urip, yang mempunyai sifat pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti, dan menebar cinta kasih sayang Gusti, yang jika dipertemukan, jika disatukan, jika dimanunggalkan, menjadi kunci adalah saudaraku mutmainah. Asal usulnya dari sari-sarinya air, sikapnya manembahing kawula Gusti, sifatnya pasrah kepada Gusti, kiblatnya timur, rupanya putih, tempatnya di mata, tugasnya melihat. Pauling adalah saudaraku aluamah, asal usulnya dari sari-sarinya angin, sikapnya manunggaling kawula Gusti, sifatnya menerima keputusan Gusti, kiblatnya selatan, rupanya kuning, tempatnya di hidung, tugasnya mencium. Asmo adalah hidupku atau roh suciku, asal usulnya dari Dat Maha Suci Hidup, sikapnya leburing kawula Gusti, sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti, kiblatnya tengah, rupanya bening, tempatnya di jantung, tugasnya menghidupkan. Mijil adalah saudaraku amarah, asal usulnya dari sari-sarinya api, sikapnya sampurnaning kawula Gusti, sifatnya merasakan kenyataan Gusti, kiblatnya barat, rupanya merah, tempatnya di telinga, tugasnya mendengar. Singkir adalah saudaraku supiyah, asal usulnya dari sari-sarinya bumi,
sikapnya sampurnaning patilan urip, sifatnya menebar cinta kasih sayang Gusti, kiblatnya utara, rupanya hitam, tempatnya di lidah, tugasnya menikmati atau merasakan. Itulah jati diri panjenengan. Itu kalau disimpulkan, jika diwujudkan, itu bersifat gaib. Jati diri kita yang sesungguhnya gaib. Kita yang sejatinya, kita yang sesungguhnya itu tidak kasat mata. Ini hanya pinjaman. Ya, ini hanya pinjaman. Ini hanya pinjaman. Jati diri kita yang sesungguhnya adalah gaib. Jati diri kita yang sesungguhnya adalah jiwa yang berada di dalam wujud ini. Kalau harus diwujudkan, kalau jati diri kita harus diwujudkan, maka ini adalah wujud jati diri kita. Kalau yang itu adalah wujud jati diri gaib kita. Ini adalah wujud jati diri realita kita. Maha Suci hidup berfirman kepada ruh sucinya sendiri, yaitu hidup yang ada di dalam diri kita. Heh, putra ingsun sami, para satriya lan wanita mereneo, sun jarwani, mangertiya jeneng sira kabeh wis sun sabda dadi kitab suci sejati Adam makna wastanipun iku wujud ira, wulangreh sejati dadiya uninira, berbudi bawa laksana kadiya lakunira, pratandha jeneng sira putraningsun. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa NKRI, wahai anak-anakku semuanya, para lelaki dan perempuan, kesinilah aku beritahu, mengertilah bahwa dirimu semua sudah aku sabda menjadi kitab suci sejati ada makna. Sebutannya itu wujudmu. Wulangreh sejati, jadilah kata-katamu. Berbudi bawa laksana, jadilah kelakuanmu. Itu jati diri realita kita, jati diri nyatanya kita. Jadi jangan pernah lupa itu, bahwa wujud kita adalah kitab suci sejati ada makna. Wujud kita adalah kitab suci sejati ada makna. Kata-kata kita, ucapan kita adalah wulangreh sejati. Kelakuan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita adalah berbudi bawa laksono. Jangan pernah itu. Jangan pernah lupa itu. Kalau panjenengan lupa, panjenengan berarti lupa diri. Kalau panjenengan sudah lupa diri, panjenengan akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan, menjaga, dan mempraktekkan hasil gembleng atau manekung. Karena apa? Karena di dalam laku suci, setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, itu ada 3 hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terpilih. Dalam istilah kunonya, hanya waliullah, hanya kekasih Tuhan yang bisa melakukan. Kalau bukan kekasih Tuhan, tidak akan bisa. Apa itu? Menjaga kebersihan Baitul Makmur, menjaga kebersihan Baitul Muharram, menjaga kebersihan Baitul Muqaddas, atau menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Itu hanya kekasih Tuhan yang bisa melakukan. Itu hanya putra kekudangannya Romo yang bisa melakukan. Kalau tidak akan bisa. Membersihkan Baitul Makmur, membersihkan Baitul Muharram,
membersihkan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, atau membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat itu gampang. Asalkan panjenengan berani bertobat dan tidak gengsi, memohon pengampunan kepada Maha Suci, bersih otaknya, bersih hatinya, bersih kelaminnya. Karena apa? Karena apapun akan diampuni oleh Maha Suci Tuhan. Asalkan panjenengan berani bertobat dan tidak gengsi memohon pengampunan kepada Maha Suci Tuhan. Maha Suci pasti akan mengampuni panjenengan. Dan ketika panjenengan diampuni oleh Maha Suci, maka dimulai pada saat itu juga otak atau pikiran panjenengan bersih. Hati atau batin panjenengan bersih, kelamin atau syahwat panjenengan bersih. Yang tidak mudah adalah menjaga kebersihan Baitul Makmur agar tetap bersih. Menjaga kebersihan Baitul Muharram, menjaga kebersihan Baitul Muqaddas atau Maqdis, atau menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Ini tidak mudah. Membersihkannya gampang, tapi menjaga agar tetap bersih, lah ini tidak mudah. Hanya orang-orang pilihan atau hanya waliullah atau hanya kekasih Maha Suci Tuhan yang punya kemampuan melakukan itu. Paham? Namun jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kalau panjenengan tidak lupa diri, senantiasa selalu ingat jati diri panjenengan, panjenengan adalah kekasih Tuhan. Panjenengan adalah waliullah. Yang artinya punya kekuatan, punya kemampuan menjaga kebersihan Baitul Makmur, menjaga kebersihan Baitul Muharram, menjaga kebersihan Baitul Muqaddas. Jadi, pedoman di dalam kehidupan panjenengan, jangan pernah lupa bahwa wujud panjenengan adalah kitab suci sejati, ada makna. Kata-kata panjenengan adalah wulangreh sejati, tingkah laku panjenengan adalah berbudi bawa laksono. Jangan pernah lupa, itulah jati diri kita yang sesungguhnya. Dengan tetap selalu mengingat itu, dijamin, tidak pakai insya Allah, dijamin panjenengan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Kapanpun waktunya dan dimanapun panjenengan berada. Lah kalau panjenengan hidup di dunia ini, senantiasa bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri, masalah apa yang bisa mendekat panjenengan? Karma apa yang bisa menyentuh panjenengan? Lawang panjenengan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Dosa apa yang bisa mendekati panjenengan? Luput, salah, karma apa yang bisa menyentuh panjenengan? Sial apa yang bisa menyentuh panjenengan? Kegagalan model apa yang bisa mendekati panjenengan? Nggih. Akhir-akhir ini saya sering menyaksikan ada banyak yang mengalami kegagalan mempertahankan, menjaga, dan mempraktekkan hasil manekung atau gembleng. Karena apa? Karena lupa jati diri. Dia tidak ingat bahwa wujudnya adalah kitab suci sejati, ada makna. Dia lupa bahwa kata-katanya adalah wulangreh sejati. Dia lupa bahwa tingkah lakunya adalah berbudi bawa laksono. Nah karena lupa,
kalau wujudnya adalah kitab suci sejati ada makna, dia ragu pada dirinya sendiri. Karena lupa kalau ucapannya adalah wulangre sejati, dia asal saja berbicara. Karena lupa bahwa tingkah lakunya adalah berbudi bawa laksono, semerawut. Nah, dengan seperti itu, mulailah Baitul Makmur ini ternoda. Mulailah Baitul Muharram ini ternoda, dan dimulailah Baitul Muqaddas ini ternoda. Dan ketika Baitul Makmur ini ternoda, Maha Suci akan berpisah dengan kita. Karena dia tidak mau menempati keraton yang kotor. Ketika Baitul Muharram ini ternoda, Maha Suci akan memisahkan diri dengan kita. Ketika Baitul Muqaddas ini kotor, Maha Suci akan memisahkan diri dari kita. Dan ketika Maha Suci memisahkan dirinya dengan kita, maka diri kita tidak lebih dari sampah yang sedang mengotori surga. Yang namanya sampah mengotori taman surga, sudah pasti kan, tinggal tunggu waktu akan disapu jagat. Paham ya? Nah, ini akan menjadi sulit. Di era kebangkitan spiritual Nusantara yang di detik-detik hari hanya, ini akan sangat sulit. Namun percayalah, kesulitan seperti apapun itu adalah anak tangga bagi kita untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi. Bukan cobaan, bukan godaan. Namun ketika kita lupa jati diri kita, anak tangga ini akan ditangkap oleh otak kita di saat berpikir sebagai ujian atau godaan. Yang namanya ujian atau godaan pasti berat, bukan? Otak kita tidak akan mampu mengatakan bahwa itu adalah anak tangga. Kalau kitanya lupa jati diri. Yang menjadikan otak kita memiliki kemampuan berpikir bahwa itu adalah anak tangga dari Maha Suci agar kita bisa naik ke level lebih tinggi, itu adalah manusia-manusia yang mengenal diri. Mengenal diri berarti senantiasa ingat dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Yeah. Sesungguhnya itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Misal contoh, kita berhadapan dengan suatu hal yang mengerikan. Kita berhadapan dengan suatu hal yang membahayakan. Kita berhadapan dengan suatu hal yang mengancam. Kalau kita ingat, tidak lupa
bahwa wujud kita adalah kitab suci sejati ada makna, takut, ragu nggak akan ada. Nggak akan ada. Kalau kita ingat bahwa tubuh kita, wujud kita ini adalah kitab suci sejati ada makna. Misal contoh lagi, bertemu dengan sahabat, bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, bertemu dengan kadang, yang mengajak kita membicarakan keburukan tetangga, yang mengajak kita untuk memfitnah seseorang, mengadu domba seseorang, menghakimi seseorang. Kalau kita ingat bahwa kata-kata kita adalah wulangres sejati, tidak akan mungkin mulut kita akan bergunjing. Kira-kira gitu enggak? Misal contoh lagi, kita berada di tempat keramat, di tempat yang terhormat, di tempat yang rawan, atau mungkin di keraton, atau mungkin di rumah orang lain. Kalau kita tidak lupa bahwa kelakuan kita adalah berbudi bawa laksono, mana mungkin kita ngencingi pohon, mana mungkin. Mana mungkin kita kencing sambil berdiri di kuburan, di gua keramat atau di tempat keramat, mana mungkin. Lawang tahu bahwa kelakuannya adalah berbudi bawa laksono. Bagaimana mungkin kita tidak menghormati orang lain? Kalau kita ingat bahwa kelakuan kita adalah berbudi bawa laksono, bagaimana mungkin kita akan meremehkan orang lain? Kira-kira begitu enggak? Mengingat diri, maka diri panjenengan akan menuntun panjenengan. Diri panjenengan akan bertanggung jawab atas diri panjenengan sendiri. Diri panjenengan akan mengarahkan diri panjenengan. Diri panjenengan akan melindungi diri panjenengan. Tahu ya kemana arah tujuan dari apa yang saya cerahkan. Nggih. Dengan itu, apapun tak perlu risau. Jangan risau. Tentang apapun jangan risau. Dengan berpedoman pada jati diri panjenengan sendiri, panjenengan adalah penikmat sorga. Bukan sampah sorga yang akan disapu jagat. Jadi, apapun itu tak perlu risau. Berusahalah saja untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan sendiri. Menjaga kebersihan hati atau batin panjenengan sendiri. Menjaga kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan sendiri. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah Baitul Makmur, singgasananya Maha Suci. Baitul Muharram, singgasananya Maha Suci. Baitul Muqaddas, singgasananya Maha Suci. Selebihnya tak perlu risau. Karena penikmat sudah pasti akan disediakan apa yang harus dinikmati. Nggih, ya? Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.